Selamat pagi Bapak dosen penguji. Saya Alfonso Saperiseto, mahasiswa PPG tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ukil di Sekolah SDK 061 Muaringan. Usurnya siap, gerak. Angka depan, gerak. Tegak, gerak. Ulangi. Usurnya siap, gerak. Angka depan, gerak. Tegak, gerak. Serang di tempat, gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana perasaan hari ini? Baik. Baik, senang. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama Bapak Guru dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Diharapkan nanti kita dalam pelajaran berlangsung itu kita harus mengikutinya dengan saksama. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Siap, gerak. Ya, baik, sebelum kita masuk kelas, kita akan mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita mencuci tangan. Silakan. Masuk. Sabun protokol. Sabun. Selamat pagi. Oke, baik. Pada hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran bersama di kelas ini. Jadi harapan Bapak kita mengikuti semua pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan penuh saksama. Oke, sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dipimpin oleh Yunes. Silakan. Silakan duduk. Nah, sebelum kita sudah diangkat dengan doa oleh Yunes, sekarang sebelum kita mulai pelajaran Bapak mengabsen dulu kehadiran kita. Oke? Mari kita dengar dengan sesama. Petrus Lapa, Ada, Pak. Maria Jessica Gaa, Ada, Pak. Sisilia Kao, Ada, Pak. Anastasia Dari, Ada, Pak. Simon Sapa, Ada, Pak. Anastasia Realnia Kristamanu, Ada, Pak. Promencia Juliati Badu, Ada, Pak. Madalena Katrina Tapa, Ada, Pak. Francisca Putri Olivia Ruti, Ada, Pak. Innocentius Marianus Senda, Ada, Pak. Adrianus Mari, Ada, Pak. Marianus Esculos Rata. Baik, kali lalu kita sudah berbicara, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kita dalam materi bahasa Indonesia, yaitu kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam KPR. Oke, jadi nanti kita akan belajar kali ini tentang ini. Jadi
tujuan pembelajaran yang kita capai yaitu tujuan pembelajaran setelah mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Lalu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tabel yang sudah disiapkan dengan sistematis. Lalu setelah berdiskusi, mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Dan setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Paham? Bisa. Oke. Kalau begitu, kita mulai dengan pembelajaran. Bapak ingin menayangkan sebuah video, jadi kita akan belajar pagi hari ini dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menayangkan video pembelajaran ini. Mari kita perhatikan dengan saksama. Bapak akan menayangkan sebuah video ini. Mari kita perhatikan dengan seksama. Kita lihat. Ini gagasan Di pokok. video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 1, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Perhatikan di sini. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Perhatikan teks berikut. Kerjasama dalam keragaman. Menyambut Hari Kemerdekaan, Sekolah Dedi akan mengadakan lomba lampu hias. Setiap siswa di sekolah diminta untuk berkreasi membuat lampu hias. Lampu hias yang dibuat harus berbentuk menarik dan unik. Para siswa diperbolehkan kerjasama dalam membuatnya. Selanjutnya, paragraf kedua. Dedi dan teman-temannya sangat bersemangat mengikuti lomba lampu hias supaya lebih mudah membuat berbagai peralatan untuk membuat lampu hias. Siang itu, Dedi dan teman-teman sudah mulai mengerjakan lampu hias. Dedi meminta izin sebentar karena harus beribadah terlebih dahulu. Setelah selesai beribadah, Dedi akan segera berkumpul dengan teman-temannya. Teman-teman Dedi memahami dan memberikan izin kepada Dedi. Meskipun berbeda agama, mereka tetap bisa saling bekerja sama. Berikutnya, paragraf keempat. Menjelang sore, lampu hias mereka sudah selesai. Sekarang, mereka siap mengikuti lomba. Ternyata, perbedaan tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama menyelesaikan lampu hias. Walaupun agama Dedi dan teman-teman berbeda, mereka membiasakan budaya toleransi dan saling menghargai.
Bisa dimengerti? Bisa. Anak-anak, dari video yang anak-anak nonton tadi yang sudah diperlihatkan oleh guru tadi, Bapak tadi, bagaimana menurut anak-anak? Silakan. Dari video tadi, saya mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tepuk tangan. Pokok dan gagasan pendukung. Iya, berikan contoh. Contoh Gagasan pokok dan gagasan pendukung. dan gagasan pokok dan Gagasan pendukung. gagasan pendukung. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Saya suka dengan video pembelajaran ini dan saya mengerti. Ya, suka dan dengan video pembelajaran ini dan kalian bisa mengerti. Mari kita tepuk tangan. Oke, sebelum nanti Bapak akan menjawabkan pertanyaan dari anak Alias tentang contoh memberikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, kita mulai. Jadi di situ ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kita lihat contoh. Iya, ini ditanya oleh anak Adias tadi. Jadi sebelum Bapak menjawab ini, Bapak akan membagi kalian anak-anak ke dalam kelompok. Jadi sekarang kita bergegas untuk putar meja ini, sambung meja menjadi duduk dalam kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Putar kursi, sambung meja. Bapak akan membagikan LKPD ini kepada anak-anak untuk mengerjakan dalam kelompok. Silakan. Silakan. Nanti kerjasama kerja dalam kelompok. Itu LKPD. Ya, kerja sama-sama penuh. Jangan kerja diskusi kelompok ini, Bapak berikan waktu 5 menit. Silakan. Anak sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, Bapak berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Bisa? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau begitu kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kepada kelompok 1. Silakan maju bersama. Nah, di sana. Ya, di situ. Ya. Mari kita dengar kelompok 2 dan kelompok 3 kepada kelompok 1 melakukan. Ke depan sedikit di sini. Ya, silakan. Lapor. Terima kasih atas kesempatannya dan memberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. 1. Gagasan pokok lomba lampu hias di sekolah Dedi. Gagasan pendukung, setiap siswa berkreasi membuat lampu hias terbentuk. Lampu hias harus menarik dan unik. Kerjasama dalam membuat lampu hias. 2. Dedi dan teman-temannya bersama mengikuti lomba lampu hias. Rencananya membuat lampu hias bersama bekerja sama dalam menyiapkan peralatan membuat lampu hias. 3. Dedi meminta izin untuk beribadah. Dedi dan teman-teman mengerjakan lampu hias. Dedi akan minta berkumpul setelah beribadah. Hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Baik, kita sudah mendengarkan hasil diskusi kelompok 1 yang sudah presentasikan tadi. Itu menurut kelompok mereka. Sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melakukan hasil diskusi kelompok 2. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Kepada Saudara Arias dipersilakan. 1. Gagasan pokok lomba lampu hias di sekolah Dedi. Gagasan pendukung, setiap siswa berkreasi membuat lampu hias. Bentuk lampu hias harus menarik dan unik. Kerjasama dalam membuat lampu hias. 2. Gagasan pokok, Dedi dan temannya bersemangat mengikuti lomba lampu hias. Gagasan pendukung, rencana membuat lampu hias bersama-sama. Kerjasama dalam menyiapkan peralatan membuat lampu hias. 3. Gagasan pokok, Dedi meminta izin untuk beribadah. Gagasan pendukung, Dedi dan teman-teman mulai mengerjakan lampu hias. Dedi akan kembali berkumpul setelah beribadah. Teman-teman Dedi memberikan izin kepada Dedi. Perbedaan agama tidak menghalangi sikap saling bekerja sama. 4. Gagasan pokok, membiasakan budaya toleransi dan saling menghargai. Gagasan pendukung, Dedi dan teman-teman sudah selesai membuat lampu hias. Dedi dan teman-teman siap mengikuti lomba. Perbedaan tidak menjadi halangan dalam bekerja sama. Sekian hasil diskusi kami. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan untuk ada pertanyaan? Tidak.
3. Baik, kalau tidak ada kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Mari kita sambut kelompok 3 dengan tepuk tangan. Ke depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami ingin melaporkan hasil diskusi kami. Paragraf 1 gagasan pokok. Lomba lampu hias di sekolah Dedi. Gagasan pendukung. Setiap siswa berkreasi membuat lampu hias. Bentuk lampu hias harus menarik dan unik. Kerjasama dalam membuat lampu hias. Paragraf 2. Dedi dan teman-temannya bersemangat mengikuti lomba lampu hias. Gagasan pendukung. Kerjasama dalam menyiapkan peralatan membuat lampu hias. Paragraf 3 gagasan pokok. Dedi meminta izin untuk beribadah. Gagasan pendukung. Dedi dan teman-temannya mulai mengerjakan lampu hias. Dedi akan kembali berkumpul saat beribadah. Teman-teman Dedi memberi izin kepada Dedi. Perbedaan agama tidak menghalangi sikap saling bekerja sama. Paragraf 4. Gagasan pokok. Membiasakan budaya toleransi dan saling menghargai. Gagasan pendukung. Dedi dan teman-temannya sudah selesai membuat lampu hias. Dedi dan teman-teman siap mengikuti lomba. Perbedaan tidak menjadi halangan dalam bekerja sama. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Baik, kalau begitu kita sudah tadi kepada guru. Mari maju kelompok 1. Ya. Oke, dari hasil diskusi dan laporan dari setiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya itu baik dan benar adanya. Jadi Bapak di sini memberikan propisiat kepada kelompok yang sudah bertanggung jawab di dalam diskusi dan sudah bekerja sama. Dan sudah bekerja sama dengan baik dan semua jawaban baik. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Mari kita perhatikan ke depan. Berikut contoh penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Lihat ke depan. Yang pertama, paragraf pertama. Ini. Gagasan pokok untuk paragraf pertama yaitu lomba lampu hias di sekolah Dedi. Gagasan pendukungnya, setiap siswa berkreasi membuat lampu hias. Gagasan pendukung kedua, bentuk lampu hias harus menarik dan unik. Gagasan pendukung ketiga, kerjasama dalam membuat lampu hias. Ini. Mari kita lihat. Selanjutnya, paragraf kedua. Gagasan pokoknya yaitu Dedi dan teman-temannya bersemangat mengikuti lomba lampu hias. Gagasan pendukungnya, rencana membuat lampu hias bersama-sama. Gagasan pendukung kedua, kerjasama dalam menyiapkan peralatan membuat lampu hias. Ini. Selanjutnya, paragraf ketiga. Gagasan pokoknya yaitu Dedi meminta izin untuk beribadah. Sedangkan gagasan pendukungnya, yang pertama, Dedi dan teman-teman mulai mengerjakan lampu hias. Gagasan pendukung kedua, Dedi akan kembali berkumpul setelah selesai beribadah. Gagasan pendukung ketiga, teman-teman Dedi memberikan izin kepada Dedi.
Gagasan pendukung keempat, perbedaan agama tidak menghalangi sikap saling bekerja sama. Berikutnya, paragraf keempat. Gagasan pokoknya yaitu membiasakan budaya toleransi dan saling menghargai. Gagasan pendukung yang pertama, Dedi dan teman-teman sudah selesai membuat lampu hias. Gagasan pendukung kedua, Dedi dan teman-teman siap mengikuti lomba. Gagasan pendukung ketiga, perbedaan tidak menjadi halangan dalam bekerja sama. Oke, bisa paham ini? Bisa. Bisa paham? Bisa. Seperti yang dikerjakan tadi kan? Iya. Jadi tadi yang anak-anak presentasi tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu benar seperti ini. Bisa mengerti? Bisa. Iya, oke. Jelaskan sedikit. Nah, kita lihat tadi di sini. Ini PowerPoint yang Bapak buat. Ini kita berbicara hari ini kita belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Kita lihat. Paragraf pertama, menyambut hari kemerdekaan, sekolah Dedi mengadakan lomba lampu hias. Setiap siswa di sekolah diminta untuk berkreasi membuat lampu hias. Lampu hias yang dibuat harus berbentuk menarik dan unik. Para siswa diperbolehkan kerjasama dalam membuatnya. Dan kita lihat di sini dia. Gagasan pokok ada di sini. Paragraf 1 gagasan pokok lomba lampu hias di sekolah Dedi. Gagasan pendukung ada 3 di sini. Setiap siswa berkreasi membuat lampu hias. 2, bentuk lampu hias harus menarik dan unik. 3, kerjasama dalam membuat lampu hias. Di sini, Dedi dan teman-teman, kita lihat di sini. Ini, Dedi dan teman-temannya sangat bersemangat mengikuti lomba lampu hias. Supaya lebih mudah membuatnya, mereka berencana membuat lampu hias bersama-sama. Mereka akan bekerja sama menyiapkan berbagai peralatan untuk membuat lampu hias. Kita lihat di sini. Nah, gagasan pokok ada di sini. Siapa bisa baca ini? Ayo. Kelompok 2, silakan. Bisa? Bisa. Silakan. Dedi dan temannya bersemangat mengikuti lomba lampu hias. Ya, gagasan pendukung kelompok 1 baca di sini. Apa ini tulisan? Kelompok 1 baca. Ya, silakan. Rencana membuat lampu hias bersama-sama bekerja dalam membuat lampu hias. Iya. Ada berapa gagasan pokok di sini? 2. Ada berapa? 2. Nah, ada 2. Jadi dari tadi yang kita lihat materi kerjasama dalam keberagaman itu ada berapa paragraf? 4. Iya, 4. Kita lihat paragraf yang ketiga di sini. Kita lihat ini. Dedi dan teman-temannya sangat bersemangat mengikuti lomba lampu hias. Supaya lebih mudah membuatnya, mereka berencana membuat lampu hias bersama-sama. Mereka akan bekerja sama menyiapkan berbagai peralatan untuk membuat lampu hias. Kita lihat gagasan pokoknya di sini. Iya, kelompok 3. Dedi meminta untuk Ya, beribadah. iya. Berapa ini? Berapa gagasan pokok yang ada di paragraf ketiga ini? Berapa ini? 3. Coba bacain apa ini? Dedi dan teman-temannya mulai mengerjakan lampu hias. Berikut. Dedi akan kembali berkumpul setelah beribadah. Berikut. Teman-teman Dedi memberikan izin kepada Dedi. Perbedaan agama tidak menghalangi sikap saling bekerja sama. Iya. Sekarang di paragraf keempat. Siapa? Paragraf 4 ini. Ini dia. Kita lihat di sini. Menjelang sore, lampu hias mereka sudah selesai. Sekarang mereka siap mengikuti lomba. Ternyata perbedaan tidak menghalang mereka untuk bekerjasama menyelesaikan lampu hias. Walau agama Dedi dan teman-temannya
berbeda. Mereka membiasakan budaya toleransi dan saling apa? Menghargai. Iya, menghargai. Kita lihat di sini anak-anak. Kita lihat. Ya. Ini paragraf berapa ini? 4. Nah, gagasan pokok bagaimana ini di sini? Membiasakan budaya toleransi dan saling menghargai. Iya, gagasan pokok pendukung. Itu gagasan pokok. Gagasan pendukung ada berapa di sini? Iya. Iya, baca. Jadi dan teman-teman sudah selesai membuat lampu hias. Yunes. Gagasan kedua, Dedi dan teman-teman siap mengikuti lomba. Putri. Pekerjaan tidak menjadi halangan dan bekerja sama. Iya. Jadi ini yang tadi yang anak-anak presentasikan itu benar semua. Jadi bisa dipahami ini materi ini? Bisa. Oke. Kalau begitu baik. Kita lihat materi yang berikutnya yaitu Bapak akan membagikan ini. Kalau kita lihat kerjasama dalam keberagaman, di sini berbicara tentang perbedaan tidak menjadi halangan dalam bekerja sama. Kita lihat kerjasama dalam keberagaman itu juga sangat membantu kita di dalam hidup bersama dengan siapa? Bersama dengan siapa anak-anak? Bersama dengan orang lain. Nah, ini itu di dalamnya itu juga ada sikap toleransi, sikap saling hormat, sikap saling menghargai, tolong menolong. Jadi di dalam itu ada bekerja sama. Kita lihat ada bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Ada berapa bentuk kerjasama di kelas? 3. Ya, satu apa? Kelas. Ya, bikin kelas. Manfaatnya apa? Ya, oke. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Manfaatnya untuk ya, bentar. Yang berikutnya ketiga berapa? Apa? Mengerjakan tugas kelompok. Manfaatnya? Oke, kalau begitu Bapak akan jelaskan jawabannya itu benar semua. Jadi kita lihat anak-anak itu sudah memahami bahwa di dalam kelas bentuk-bentuk kerjasama di dalam kelas itu ada 3 yang tadi sudah diberitahu, yaitu yang pertama itu adalah piket. Piket kelas merupakan salah satu kerjasama yang harus dilaksanakan di dalam kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruangan kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas memiliki manfaat yaitu membuat kelas menjadi apa? Melatih kerja sama dan meningkatkan semangat belajar. Ya, itu yang di piket kelas. Yang kedua kita lihat yang adik-adik, yang anak-anak sudah sampaikan itu mengumpulkan sumbangan. Ketika kita mengalami musibah atau teman kita mengalami musibah, kerja kelompok, kamu dan teman-teman akan bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu bisa berupa apa sumbangan? Beras, apa lagi? Uang, apa lagi? Pakaian bekas, apa lagi? Makanan dan lain-lain. Itu mengumpulkan sumbangan. Tadi anak-anak sudah sumbangan dapat membantu meringankan musibah. Lalu yang terakhir adalah mengerjakan tugas. Tadi kan sudah bertahu mengerjakan tugas kelompok kan. Jadi pasti kita mengerjakan kelompok itu kita membutuhkan di dalam kelompok itu kita membutuhkan apa? Kerja apa? Pintar. Kerjasama antar anggota kelompok. Pekerjaan ini dikerjakan bersama-sama agar cepat apa? Selesai. Tugas kelompok banyak jenisnya, yaitu seperti apa? Tugas kelompok itu seperti apa?
yang baru lewat tadi itu? Seperti apa? Membersihkan kelas. Tidak, maksudnya tugas mengerjakan tugas kelompok yang membersihkan kelas, apalagi belajar bersama, diskusi dan bisa mempresentasikan laporan tadi itu yang anak-anak lapor tentang 3 kelompok di depan kelas itu benar semua. Berarti Bapak kali ini Bapak sangat bersyukur bahwa kamu bisa memahami materi yang disampaikan ini. Bisa paham ini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, Bapak ingin membagikan lembar kerja ini. Adik-adik dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Kerja masing-masing bisa kan? Bisa kan? Nah, dikerjakan. Anak manis. Ya, protein masuk termasuk di grup. Ya, yang berbantu ini. Setiap kali ada kegiatan pasti apa kalau di grup. Menyambut kemarin soal ini. Oh iya, jadi pasti. Kita pakai tidak doang. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah boleh kumpul. Harus sudah. Yang sudah boleh kumpul di bawah, di meja bawah. Perhatikan nama, hari tanggal. Ya, silakan. Yang sudah sini kumpul sudah. Sudah tulis. Ya. Berikut. Ya. Yang sudah boleh kumpul. Sudah nak? Kalau sudah boleh. Lagi siapa yang belum? Asri, ada Anjas, Lagi 3. Ya, lagi 2. Siapa yang belum? Bagaimana? Sudah semua kan? Sudah. Oke. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Apa lagi? Mengerti tidak? Bagaimana dengan pembelajaran tadi? Apa yang kita belajar? Gagasan pokok dan gagasan. Nah, berapa paragraf di sana yang kita belajar? 4. Tentang apa yang kita belajar itu di gagasan pokok? Tentang apa materinya? Ya, bentuk kerjasama. Apa lagi? Materi gagasan pokok itu tentang apa?
Kerjasama dalam ya, kerjasama dalam ada berapa paragraf di situ? 4. Hari ini kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel yang sudah Bapak jelaskan lewat video tadi. Bisa dimengerti kan? Itu yang pertama itu kita lihat lomba ke paragraf 1 itu kita berbicara tentang gagasan pokoknya itu tentang lomba lampu hias di sekolah. Di sekolah siapa? Gagasan pendukungnya ada berapa di situ? Ada 2. Apa 1? Ya, apa? Setiap siswa berkreasi dengan lampu hias. Iya, setiap siswa Berkreasi berkreasi membuat lampu. Iya. Lalu yang kedua kerjasama dalam membuat lampu. Iya. Kalau paragraf 2, gagasan pokoknya apa? Jadi teman-teman bersemangat membuat lampu hias. Iya, Dedi dan temannya bersemangat mengikuti lomba lampu. Iya. Gagasan pendukung ada berapa? Ada berapa di situ? Ada berapa? 3. Ada berapa? 2. Apa-apa itu? Rencana membuat lampu hias bersama-sama. Lalu? Kerjasama dalam menyiapkan peralatan. Iya. Paragraf 3. Paragraf 3 itu Dedi meminta izin untuk Beribadah. Di situ ada berapa gagasan pendukungnya? 3 juga. Ada apa-apa di situ? 3 itu. Ya. Dedi dan teman-temannya mulai mengerjakan lampu hias. Lalu kemudian Dedi akan kembali ke rumah setelah apa? Beribadah. Yang berikut teman-teman Dedi apa? Kembalikan kerja kepada Dedi. Terus lanjut. Perbedaan agama dengan pemahaman sikap saling bekerja sama. Iya. Lalu yang berikutnya apa? Gagasan pendukung. Sudah? Sudah. Iya. Yang keempat, gagasan pokok paragraf 4 apa saja? Gagasan pokok. Membiasakan budaya toleransi Dan saling menghargai. Iya. Dedi dan teman-teman sudah selesai membuat lampu apa? Iya. Itu gagasan pendukungnya. Kalau gagasan pokoknya itu menghasilkan budaya apa? Toleransi dan saling menghargai. Gagasan pendukungnya itu adalah Dedi dan teman-teman sudah selesai membuat lampu hias. Yang berikut Dedi dan teman-teman siap mengikuti lomba lampu hias. Yang ketiga adalah tidak apa? Tidak menjadi halangan dalam bekerja sama. Itu kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk apa? Tabel. Yang berikut kita juga belajar juga tentang apa? Bentuk-bentuk kerja sama. Bentuk kerja sama. Ada berapa bentuk kerja sama? 1, 3. Ada 3. 1 apa? Tiket kelas. Yang kedua apa anak-anak? Mengumpulkan sumbangan. Mengerjakan tugas kelompok. Piketarian manfaatnya untuk apa? Iya, tugasnya itu membersihkan ruangan. Lalu kemudian mengumpulkan sumbangan. Manfaatnya untuk apa? Meringankan mengerjakan tugas kelompok. Manfaatnya apa? Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi dari semua yang kita belajar hari ini, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel
dan juga bentuk-bentuk kerjasama yang kita belajar bersama ini itu membawa nilai bagi kita adalah kita harus bekerja sama, harus toleransi, kita harus menghargai, tolong rendah hati, apalagi sikap apa? Sopan, ramah dan penyayang, cinta sesama, di dalam apa? Keberagaman dan kebersamaan. Yang terpenting adalah toleransi, sikap saling hormat, menghormati. Bisa paham? Bisa. Baik anak-anak, kali ini kita belajar sampai di sini. Pertemuan yang akan datang dan Bapak kita akan belajar lagi tentang gagasan pokok dan gagasan hukum dalam bentuk diagram. Bisa? Bisa terima ini? Bisa. Materi yang Bapak sampaikan tadi bisa paham anak-anak? Bisa. Oke, kalau begitu sebelum kita pulang menutup pembelajaran kita pagi ini, Bapak minta buku yang ada itu dikumpulkan dulu. Paketnya dikumpulkan. Mari. Kumpulkan. Oke. Masih sudah semua? Mari kita berdiri untuk pelajaran kita pagi. Doa dipimpin oleh Aries. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami supaya kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, silakan pulang dan langsung ke rumah, tidak boleh bermain di jalan. Oke? Oke.